Halo adik-adik, bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini di Pendidikan Agama Kristen. Cerita Alkitab hari ini adalah kisah Zakeus. Halo adik-adik, bertemu lagi nih kita di pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, tetap semangat ya, dan sukacita walaupun kita belajar dari rumah. Kita harus tetap sukacita dan juga semangat di dalam belajar. Adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitabnya ini tentang kisah Zakeus. Ada yang pernah mendengar cerita tentang kisah Zakeus di dalam Alkitab? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah Zakeus. Kira-kira siapa itu Zakeus? Bagaimana pekerjaannya? Dan bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar Zakeus? Adik-adik, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa, mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan juga kasih setiamu di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan juga terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, mampukan kami, beri kami pikiran yang tenang dan juga hati yang siap mau belajar akan firman-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir, berkati kami yang siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pembelajaran hari ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 19, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah adik-adik, di dalam kitab Injil Lukas yang barusan kita baca ini menceritakan tentang Zakeus. Nah, bagaimana kisah Zakeus? Kita akan belajar pada materi atau pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama belajar. Kisah Zakeus. Adik-adik, di kota Yeriko ada seorang yang kaya raya. Nah, orang tersebut bernama Zakeus. Zakeus mempunyai badan yang pendek. Nah, adik-adik, Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Ada yang tahu istilah pemungut cukai? Nah, adik-adik,
Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah. Nah, pada saat itu Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai kepada pemerintah Romawi. Tapi sayang adik-adik, pekerjaan ini membuat Zakheus dibenci oleh orang banyak di kotanya, oleh orang-orang sekitarnya. Mereka menganggap bahwa Zakheus adalah orang berdosa karena ia mengambil banyak uang dari rakyat sehingga ia menjadi kaya. Nah, mereka juga menganggap bahwa Zakheus sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang pada saat itu pemerintah Romawi menjajah bangsa Israel. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Zakheus tidak mempunyai banyak teman. Walaupun ia kaya, ia tidak bahagia. Nah, adik-adik, suatu ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, kota di mana dia tinggal. Setelah mendengar berita itu, akhirnya ia segera bergegas ingin melihat Tuhan Yesus. Berlari dia bergegas mau melihat Tuhan Yesus. Tapi sayangnya adik-adik, Tuhan Yesus dikeliling banyak orang dan tubuh Zakheus ini sangat pendek sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Zakheus tidak putus asa. Zakheus tidak pernah menyerah. Ia tetap berlari mendahului orang-orang yang ada di sekitarnya, mendahului rombongan-rombongan itu, dan akhirnya dia naik ke pohon ara untuk menunggu Tuhan Yesus lewat. Dia naik ke pohon ara agar dia dapat melihat Tuhan Yesus dari atas. Nah, adik-adik, saat itu ia bersukacita juga loh adik-adik. Dia bersukacita ketika Tuhan Yesus menyapanya. Dia senang sekali nih disapa Tuhan Yesus. Dan akhirnya adik-adik, kalian tahu? Selain menyapa Zakheus, Tuhan Yesus juga ingin menumpang di rumahnya loh. Menumpang di rumah Zakheus. Nah, kalau adik-adik ada tamu di rumah pasti senang ya. Sama halnya dengan Zakheus. Zakheus juga bersukacita sekali karena dia menanti-nantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Tapi adik-adik, orang-orang yang ada di sekitarnya heran dan juga kesal melihat Tuhan Yesus mau berteman dengan Zakheus, orang yang berdosa. Nah, adik-adik, Zakheus pun bersukacita menerima Tuhan Yesus yang mau datang ke rumahnya. Pertemuan dengan Tuhan Yesus membuat Zakheus sadar bahwa hidupnya harus diubah. Nah, sebagai respon dari penyambutan Tuhan Yesus atas dirinya, Zakheus memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan pada orang miskin. Dan juga ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya. Nah, adik-adik, itulah bukti pertobatannya. Itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidup Zakheus. Iman dan bukti pertobatan tersebut adalah tanda bahwa ia orang beriman, anak Abraham. Dan juga Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan juga menyelamatkan yang hilang. Seperti di akhir bacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, dari kisah Zakheus yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Zakheus. Apakah Tuhan Yesus memusuhinya? Apakah Tuhan Yesus membencinya? Apakah Tuhan Yesus tidak menerimanya? Apakah Tuhan Yesus menyingkirkan dia? Nah, kira-kira menurut adik-adik,
bagaimana sikap Tuhan Yesus atau bagaimana Tuhan memperlakukan Zakeus. Apakah seperti yang tadi kakak contohkan? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus nggak pernah membeda-bedakan orang lain, nggak pernah pilih kasih. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kepada kita bahwa semua orang, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Ya, sama di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Jangankan orang yang berbeda suku, berbeda agama, atau budaya, tetapi orang yang memusuhi kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita, kita pun juga harus mengasihi mereka dan juga menolong mereka. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Tidak boleh membeda-bedakan, karena semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Dan juga kita saling mengasihi. Adik-adik, di lingkungan sekitar kita, ada mungkin orang-orang tertentu yang dipinggirkan atau diasingkan oleh orang lain. Diasingkan atau dipinggirkan itu artinya mereka tidak lagi berteman dengan orang itu. Nah, adik-adik, mungkin mereka dipinggirkan atau diasingkan karena status sosialnya, gaya hidupnya, dan juga tingkah laku mereka yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, dengan melihat sikap Tuhan Yesus kepada Zakeus, di sini kita harus mau belajar, kita harus mengasihi dan juga menerima orang lain apa adanya. Walaupun kita berbeda gaya hidupnya, berbeda dari tindakannya atau status sosialnya. Tuhan mau kita anak-anaknya mengasihi dan juga menerima orang lain. Ya, adik-adik, kenapa kita harus menerima dan mengasihi orang lain? Karena orang lain itu pun atau mereka juga berhak mendapatkan kabar baik. Nah, kabar baiknya tentang apa? Kabar baik tentang bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dengan sikap kita yang terbuka kepada orang lain. Nah, adik-adik, ayo kita belajar dari Zakeus untuk saling mengasihi, untuk selalu mengasihi dan juga menerima orang lain yang berbeda dari kita. Karena semua manusia sama di hadapan Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tugas adik-adik hari ini adalah membuat pohon janjiku. Hasil tugas dapat dikirim ke Kak Vera via WA. Selamat mengerjakan! Adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menuntun, menyertai kami sepanjang pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu yang telah disampaikan mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menerima, dan juga saling tolong-menolong kepada orang-orang yang berbeda dari kami. Tuhan Yesus, pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah lingkungan sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati setiap kegiatan kami, sekolah kami, dan kegiatan-kegiatan kami yang lain. Kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, saudara-saudara kami, kakek, oma, dan keluarga kami yang lain. Kami berdoa, lindungilah mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Beri mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan Tuhan, presiden, sampai dengan RT RW yang ada di lingkungan kami. Berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab
dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan berkati setiap warga negara yang terkena dampak corona ini. Tuhan, Engkau cukupkan segala sesuatunya. Tuhan juga sembuhkan warga negara yang terkena virus corona. Tuhan angkat segala penyakitnya agar mereka sembuh. Mereka bisa kembali ke aktivitas mereka sepanjang hari di lain hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, Engkau berkati mereka. Kami rindu Tuhan untuk kembali bersekolah di sekolah kami dan juga di sekolah minggu. Berkati setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Berkati kami masing-masing, anak-anak kasih-Mu. Kiranya Engkau selalu menuntun dan menyertai kami setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami, atau inilah doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.